Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, para jemaah Masjid At-Tanwir dan para pemirsa TV 9 yang semoga oleh Allah kita dikaruniakan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas salah satu tema yang juga sering dituduhkan kepada kita. Tuduhannya ini soal keharaman. Kalau yasin tahlil kita dituduh bid'ah ya. Di sholat, ziarah kubur, tawassul, ada yang dituduh syirik. Nah, jadi bagi sebagian saudara kita, apa yang kita amalkan ini salah semua. Ibadah dianggap keliru, akidahnya dianggap menyimpang, dianggap sesat, termasuk musik. Nah, niki di lingkungan kita, di lingkungan pesantren, di lingkungan kiai, di lingkungan warga kita, kalau ada nikahan niku kan juga ada musiknya, ada lagu nyanyian dan seterusnya. Maka kalau panjenengan melihat di YouTube, akan Anda temukan banyak para ustadz yang mengharamkan itu. Nah, kita jawab satu-satu, kita jawab argumennya dan bagaimana menurut pandangan ulama yang sekali lagi memiliki otoritas di bidang masalah ini. Pertama, ini rangkumannya saya letakkan di awal yang akan kita bahas ini ya. Ada pendapat yang secara mutlak menghukumi haram ya, menghukumi haram karena mereka kemudian sudah terlanjur mengikuti pendapat haram secara mutlak, maka mereka hijrah. Maka ada beberapa musisi, ada beberapa grup band, personnya itu hijrah ya. Kalau ini bagus-bagus saja, tidak ada masalah hijrah itu. Tapi yang tidak baiknya kita kena semua. Kita ini kena semua, padahal kita tidak sejauh seperti yang dituduhkan itu. Lalu kemudian menurut ulama kita, ini versi ulama kita adalah musik itu hukumnya boleh selama tidak ada mabuk-mabuknya, mendem-mendeman, tidak ada buka aurat, tidak ada joget-joget erotis dan lain sebagainya. Kalau cuma sekedar musik tidak ada masalah. Adapun yang terlarang itu kalau ada eksternal namanya, ada faktor luar yang menyertai itu. Kira-kira bisa difaham napa boten ini ki? Dalam belum saya terangkan kok sudah mengaku faham semua. Berarti jenengan niki tingkat kecerdasannya niki di atas rata-rata niki panjenengan. Nah, kita urai satu-satu. Ini ayat yang menurut saudara kita dari kelompok Salafi, dari yang kuliah di Arab Saudi, yang membawakan ayat keharaman musik. Ini ayatnya, wa minan nari may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Nah, kalimat lahwal hadis, beberapa penafsiran diantaranya sahabat Ibnu Abbas, yakni
nyanyian dan sejenisnya termasuk alat musik. Jadi dalil Quran yang dipakai oleh saudara kita dalam mengharamkan musik itu dalilnya dalil penafsiran, bukan langsung secara ayat Quran. Allah tidak menyatakan haram musik bagi kalian, tidak begitu ya. Jadi hanya sebuah penafsiran yang disampaikan oleh sahabat. Namanya penafsiran, Pak, akan ditemukan beberapa ulama lain yang berbeda penafsiran, kecuali kalau Allah itu melarang seperti terang-terangan masalah zina. Wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina, itu sudah jelas itu, Pak. Nah, musik masih belum secara teks, secara tegas oleh Allah dilarang, bukan begitu, tetapi melalui penafsiran. Tapi kenapa para sahabat ada penafsiran haram? Nanti faktor ada sahabat yang mengharamkan nanti di slide agak belakang, Pak, supaya saya jelaskan supaya sistematis. Kita lihat dulu, apakah di zaman Nabi sudah ada alat musik? Ada, Pak. Nopo? Terbangan, Pak. Orang kita menyebut rebana. Terbangan itu, Pak, kalau yang menabuh itu disebut penerbang, Pak. Penerbang yang bukan pilot ya ini, Pak. Jadi cuma terbangan-terbangan mawon, masih belum bisa terbang tinggi. Kemudian ada sahabat perempuan datang kepada Nabi. Nabi, saya punya nazar, Nabi, kalau panjenengan pulang dari perang dalam keadaan selamat, saya akan menabuh terbang ini. Nabi bersabda pada sahabat itu, in kunti nazarti fa'aufi binadzik, kalau itu nazarmu silahkan kamu tabuh. Sahabat ini, sahabat perempuan, menabuh alat musik di depan Nabi. Berarti ada jenis musik yang dibolehkan, ada jenis musik yang tidak bermasalah, yang oleh Nabi tidak dilarang. Kemudian ini lebih banyak lagi, ada sekelompok sahabat dari kabilah Bani Najjar. Ketika Nabi melewati kabilah ini, mereka para perempuan di kampung itu menabuh terbang, Pak. Kalau di sini jawari itu perempuan muda, Pak, wanita-wanita muda. Cuma sayangnya kalau di kampung-kampung kita yang menabuh terbang niku muslimat-muslimat nggih, yang sudah napa namine, yang sudah agak sepuh tapi nggih boten napa-napa nggih. Nah, mereka ini kemudian melantunkan syair. Mereka ini bernyanyi di depan Nabi. Nahnu jawarim min banin najjari ya habadha Muhammadun min jari. Kami adalah perempuan-perempuan yang dari kabilah Bani Najjar. Aduhai bahagianya kami bertetangga dengan Nabi Muhammad. Karena kabilah Najjar itu salah satu perkampungan di Madinah. Apa jawab Nabi, Pak, ketika Nabi mendengar para sahabat perempuan itu menabuh terbang, melantunkan syair memuji Rasulullah? Nabi menjawab, ya'lamullah inni la uhibbukun. Allah Maha tahu kalau aku mencintai kalian. Nah, jadi Nabi tidak melarang perempuan-perempuan itu menyanyi. Nabi juga mengizinkan. Andaikan dilarang, Pak, seperti larangan tadi di ayat yang dijadikan tafsiran, pasti Nabi akan menghalangi, akan tidak memperbolehkan. Tapi nyatanya Nabi tidak mempermasalahkan. Hadis lain adalah kalau ada pernikahan, Pak. Kalau ada pernikahan, Nabi bersabda, a'linu hadzan nikah, semarakkan pernikahan ini, waj'aluhu fil masajid, jadikan akad nikahnya di masjid.
wadribu alaihi bidduf, lalu tabuh terbang. Nah, jadi sudah diperintah untuk disemarakkan, ditabuh terbang. Nah, hadis ini pula yang menjadi dalil bagi teman-teman kita di Ishari ataupun pecinta hadrah itu terbangan di masjid, Pak. Ini yang menjadi dalil bagi sebagian kita. Tapi masih ada yang melarang, yakni di kitab I'anatul Thalibin, di dalam kitab I'anah itu yang dimaksud terbang itu ditabuh itu di depan masjid, bukan di dalam masjid. Begitu yang terjadi penafsiran di dalam perbedaan ini. Biasanya, Pak, pernikahan yang disemarakkan dengan ditabuh terbang itu biasanya pernikahan pertama, Pak. Kalau sudah menikah yang kedua biasanya tidak pakai terbangan, malah sembunyi-sembunyi itu ya, tidak disemarakkan itu, Pak. Kata pelakunya, saya bukan pelakunya saya. Kemudian ini disampaikan oleh para ulama, musik tadi diperkenankan dan diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur yang haram. Apa? Misalnya pas pernikahan, pas ditabuh itu ada yang mabuk-mabukan, Pak. Maka keharamannya bukan faktor musiknya, tapi penyerta yang mengikuti musik itu. Nopo? Mendem. Mendem niku nopo, Pak, bahasa Indonesianya, Pak? Mabuk. Niku yang kemudian menyebabkan musik niku menjadi haram. Tapi bukan musiknya, tetapi penyerta yang melingkupi di dalam musik tersebut. Kemudian ini juga, Pak, tentang dalil kebolehan menggunakan alat musik, yakni ketika hari raya. Jadi dulu Rasulullah ketika hari raya di Madinah itu sahabat sampai ke Masjid Nabawi itu, Pak, menabuh di sekitar kediaman Nabi itu, menabuh terbang, Pak. Ada Sayyidina Abu Bakar datang, lalu Sayyidina Abu Bakar menghardik, Pak. Ibaratnya itu, ini di rumah Nabi kok main musik. Apa kata Nabi? Nabi bersabda kepada beliau, "Da'huma ya Aba Bakrin." Biarkan wahai Umar, ini hari raya, ini waktunya bersenang-senang, ini waktunya berbahagia. Terus alasan waktu-waktu senang niku boleh memakai musik, Pak. Makanya kalau ada pernikahan, ada imtihan atau haflah atau peringatan atau halal bihalal misalnya, ketika di situ ada hari kebahagiaan bersama, maka di situ ada rukhsah, ada keringanan untuk mendengarkan musik, sebagaimana dikiaskan oleh para ulama dalam riwayat ini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kenapa musik itu menjadi haram di masa sahabat dan di masa ulama mazhab? Ini faktornya niki, Pak. Niki faktornya, yakni ketika Islam niku menyebar, Islam niki dibawa ke Persia, Islam niki dibawa ke Romawi, Islam niki kemudian dakwahnya semakin meluas. Lalu para sahabat tadi, para sahabat yang ada di Madinah yang hidup dengan Nabi ini, mereka menyebar. Ternyata di tempat jajahan Romawi itu, apakah di Mesir, di Baghdad, di Irak, di Persia kalau sekarang namanya Iran, Pak. Ternyata mereka menemukan musik itu disertai dengan goyang-goyang erotis, Pak. Konon kalau sekarang itu namanya tari perut, Pak. Tapi tidak usah cari di YouTube jenengan, nanti cari di YouTube malah jadi tidak boleh kalau begitu. Mending melihat perut istrinya sendiri, ya, berpahala, kemudian juga tidak sampai dosa. Kemudian ada juga judinya, ada juga khamernya, sehingga musik yang beliau jumpai oleh para imam kita itu
musik ini Pak, sehingga para sahabat sangat mengingkari itu menolak, mengharamkan. Yang diharamkan yang mana? Yang jenis ini Pak, yang jenis ini yang dilarang, bukan tadi yang ada di Madinah. Jadi ini dua kasus yang berbeda Pak, dua kasus yang berbeda, dua kondisi yang tidak sama. Nah, saudara-saudara kita yang hari ini mengharamkan musik secara pukul rata, itu yang dipakai ini Pak, digeneralisir, dipukul rata Pak. Kata orang Jawa, kebiah uyah Pak. Maduranya apa ini Pak? Saya belum menemukan bahasa Maduranya kebiah uyah, padahal di Madura itu tempatnya garam itu Pak. Cuma yang dimaksud kebiah uyah itu ya, apa maksudnya pasar garam? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang diharamkan jenis musik itu yang ada ini Pak, yang ada erotisnya, mengumbar syahwat, bukan musik yang murni musik tadi. Kita lihat bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena yang paling sering dipakai oleh mereka itu Pak, kita yang bermadhab Syafi'i. Kebetulan Imam Syafi'i ini memiliki pendapat yang keras tentang musik Pak, yang sampai mengharamkan. Itu sekali lagi yang beliau maksud adalah musik tadi Pak. Di dalam beberapa kitab, misalnya di dalam kitab tetapi beliau di sana memerinci, kalau itu nyanyian adalah nyanyian gembala orang Arab. Jadi dulu orang Arab itu Pak, yang punya onta dibawa ke mana namanya, ke padang pasir, ataukah mereka yang membawa kambing untuk mencari makanan, orang Arab itu bersyair Pak. Kata Imam Syafi'i, yang jenis ini tidak apa-apa, karena itu tadi tidak ada unsur keharaman. Sekali lagi yang semacam ini adalah diperbolehkan. Kira-kira kalau hari ini ya kayak istri kita itu masak gitu loh Pak, sambil masak kan kadang istri kita supaya tidak jemu kan nyanyi nih Pak, sambil goreng-goreng nyanyi suasana di kota santri. Kalau yang dinyanyikan lagi pas itu Pak, tapi kalau pas goreng-goreng terus nyanyi cinta satu malam Pak, berarti niki bojone jenengan niki ada isyarat nih untuk panjenengan. Nah, jadi sekali lagi yang kira-kira di situ tidak ada unsur terlarangnya. Bagaimana dengan saudara kita yang membawakan hadis? Ini ada hadis yang populer Pak, hadis Bukhari, dijadikan dalil keharaman musik, yakni riwayat Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamrah wal ma'azif. Sungguh kelak nanti di antara umatku ada satu kaum, mereka akan menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan musik. Nah, di sini. Jadi mereka menafsirkan ma'azif ini Pak satu rangkaian dengan yang lain. Makanya saya kurang sreg, ada satu ustadz Pak di YouTube itu, mereka ustadz ini bilang begini, tidak ada musik religi itu, tidak ada musik islami itu, tidak ada. Kalau ada musik islami maka akan ada minuman keras islami, kata beliau, akan ada sutra islami, akan ada zina islami. Masya Allah, subhanallah, ini perkataan apa ini, zina islami itu, na'udzubillah. Jadi tidak bisa Pak, hadis itu tidak bisa langsung dimaknai secara letterlek, tidak bisa. Jadi begini,
Nabi yang mengharamkan zina itu bukan cuma di hadis ini, Pak. Di hadis lain dan di ayat Quran sudah ada larangannya. Khamr itu di Quran ada larangannya. Sementara sutra di hadis lain ada larangannya. Alat musik ini, Pak, dia tidak sama meskipun dalam satu rangkaian hadis, tetapi dampak hukumnya tidak bisa dipukul rata. Apalagi buktinya, Pak? Buktinya ini, Imam Bukhari punya perawi, nama perawinya itu adalah Yusuf Al-Majishun. Yusuf Al-Majishun ini di samping seorang perawi, beliau ini senang mendengar musik, Pak. Tidak mungkin ada seorang ahli hadis dia suka menikmati musik, oleh Imam Bukhari hadisnya diterima dalam Sahih Bukhari, padahal yang itu dilarang. Berarti yang dimaksud dengan ma'azif di sini bukan alat musik secara keseluruhan, tapi itu tadi alat musik yang disertai larangan-larangan itu. Tidak bisa dipukul rata, tidak bisa. Hadis itu perlu dikaji, perlu melalui proses ijtihad ulama. Tidak bisa dengan semaunya sendiri secara letterlek, secara teks langsung diartikan, tidak bisa. Perlu pembahasan panjang. Bagaimana menurut para ulama kontemporer hari ini? Sama dengan penjelasan yang sejak awal sudah saya sampaikan, bahwa seperti Maulana Syekh Ali Jum'ah, Habib Ali Al-Jufri, ya, selama musik itu tidak ada unsur keharamannya, maka alat-alat musik itu boleh. Kenapa? Alat musik itu, Pak, itu bunyi lain dari mulut kita, Pak. Coba jenengan kalau pernah dulu lihat filmnya Rhoma Irama itu, Pak. Sebelum Rhoma Irama itu membuat lagu, ya, itu nadanya oleh beliau diucapkan dulu. Misalnya apa ya? Saya bukan pemusik masalahnya, Pak. Saya juga bukan. Misalnya lari pagi begitu, ya. Lari pagi atau apa gitu yang ada not lagunya, itu kan disuarakan dulu itu sama Bang Haji, ya. Diucapkan dulu di mulut, baru diaransemen ke alat musik. Kalau alat musik itu haram, maka mengucap dalam mulut mestinya juga haram, Pak. Cengceng yang gitu itu tuh, Pak, yang zaman-zaman kita dulu waktu mendengarkan itu kan tidak apa-apa mengucapkan itu, karena mengucapkan tanggal lagu not itu tidak apa-apa, maka dalam musik pun juga tidak ada masalah. Sekali lagi saya ulangi berkali-kali, ini yang kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Kemudian ini, Pak, dari ulama mazhab Maliki yang lebih longgar, Pak. Jadi ada beberapa imam dari kalangan mazhab Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Asy-Syafi'i, yang memperbolehkan nyanyian disertai alat musik. Kalau tadi dalam riwayat Bukhari itu sampai dilarang, Pak, tidak mungkin setingkat Imam Malik ini membolehkan musik dengan nyanyian, tidak mungkin, Pak, karena itu zina. Kalau sampai ada ulama yang berijtihad membolehkan, berarti tadi maknanya bukan zina, Pak. Bukan alat musik yang disetarakan dengan zina, bukan. Tetapi itu tadi saya ulangi berkali-kali, alat musik yang sampai mengarah kepada joget erotis, mengumbar aurat, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau syair itu menggugah keberanian, syair itu menyemangatkan perjuangan? Oh, itu boleh, Pak, itu boleh. Di sini dijelaskan oleh Qadhi Iyad bahwa sesuatu
sesuatu dari nyanyian yang diperbolehkan, kalau di situ adalah bentuk sesuatu membangkitkan keberanian, maka boleh. Dulu di masa-masa Kiai Wahab, Pak, ada syair yalal waton itu, Pak. Hubbul waton minal, itu boleh. Kenapa? Itu isinya adalah menggugah keberanian, perjuangan, kemudian juga memerdekakan dari penjajahan dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kalau syair dan isinya itu kira-kira kurang pantas dan kurang layak, maka kemudian tidak diperkenankan, Pak. Ini dulu ada seorang perempuan namanya Aliyah bintil Mahdi. Beliau hidup di masa Bani Abbasiyah, Pak. Beliau ini juga penyair, juga penyanyi, tapi ada batas tadi, ada batas yang tidak sampai terlarang. Kemudian ini ada beberapa ulama yang senang mendengarkan nyanyian, intinya tidak ada masalah. Nah, perinciannya begini, Pak. Perinciannya itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nyanyian dan alat musik itu bagi kita yang mendengarkan, kalau tadi pemusiknya, Pak, ini bagi kita yang mendengarkan, lihat dulu apa motifnya. Kalau motifnya itu supaya semangat, supaya kerja, supaya nyetir, termasuk saya, Pak. Saya ini kalau nyetir, meskipun membawa keluarga, terasa sendirian di mobil itu, Pak. Kenapa? Anak tidur, istri tidur. Wah, ini nih, kadek tidur itu pengaruh ke lainnya itu, Pak. Nulari ngantuk itu, Pak. Ya, akhirnya saya pakai radio, Pak. Tapi zaman dulu radio, sekarang sudah pakai Bluetooth, Pak, sama CarPlay ya. Sekarang sudah terbaru, sudah macam-macam, sudah tidak perlu download. Dulu kan masih download, masuk flash disk, dicolokkan. Sekarang sudah tidak perlu sekarang. Ya. Nah, jadi kalau mendengarkan musik itu dalam rangka supaya selamat ketika perjalanan, kemudian juga supaya kira-kira memiliki tujuan baik, ingin silaturahim, ingin apapun, maka boleh itu. Tapi itu tadi, kalau mendengarkan musik supaya tambah, kata orang narkoba itu, biar tambah ngefly, Pak, biar tambah apa namanya sakau terus ngefly, itu tidak boleh nih, gitu. Karena akan semakin menjadi-jadi niku. Gitu. Makanya kulo senangnya kita dari pendapat para ulama niki, Pak, musik niku dibatasi, jangan sampai mengarah kepada erotis. Makanya kalau seperti saya masih menahan diri untuk tidak mendengar yang koplo-koplo, Pak. Karena kalau yang koplo itu bawaannya pingin joget, Pak. Gitu. Tapi kulo boten saged joget, Pak. Akhirnya ndak karuan, daripada ndak karuan nek kulo mending mencari yang tidak erotis, yang tidak jingkrak-jingkrak dan yang lain sebagainya. Kalau tidak ada tujuan, misalnya panjenengan lagi ngetik di kantor, cak iseng mendengarkan musik, maka itu ma'fu, ditolerir, boten enten nopo-nopo, angsal-angsal mawon. Bahkan hari ini pulau kali panjenengan, saya pernah ke dokter pun, ke dokter, lalu di ruang praktek dokter niku ada musik, Pak, nopo namanya ini, musik relaksasi, sehingga orang datang ke sana tidak takut suasana yang mencekam, ada relaksasi, ada ketenangan. Panjenengan ke naik pesawat niku, di pesawat juga ada musik yang menyambut yang secara pelan. Hal-hal yang semacam itu boleh, tidak sampai
mengarah kepada yang haram. Apa faktor keharaman musik, Pak? Faktor keharaman musik itu karena identik dengan perbuatan-perbuatan tidak baik. Dulu gitar itu haram, Pak, karena dulu gitar itu identik dengan pemabuk, pezina, dan pelaku kejahatan lain. Hari ini gitar niku pun kathah, ten musik gambus pun kathah saat niki. Musik-musik di Arab juga pun mulai menggunakan itu. Seruling itu di teks ulama kita dulu juga dilarang, Pak. Tapi dulu identik dengan mereka yang melakukan keharaman niku. Saat niki hampir musik-musik danduknya tahun 80-an niku kebanyakan pun banyak menggunakan seruling. Nah, maka kata Imam Az-Zabidi, keharaman alat musik itu karena menjadi identitas orang-orang yang melakukan keharaman. Kalau di situ tidak ada keidentikan, maka betul nopo-nopo. Hari ini, Pak, yang identik dengan mabuk, yang identik dengan dunia malam, yang identik dengan macam-macam, niku nggih yang disco, yang koplo, maka itu yang kita jauhi, itu yang kita jauhi. Jadi kita ini tidak kebiah uyah menghalalkan semua musik, boten. Kita kembali seperti kesimpulan di awal tadi, resumenya adalah membolehkan musik dengan batas tertentu selama tidak ada keharaman dan tidak menjurus kepada hal-hal yang haram. Makanya gambus, solawat, kemudian grup-grup nasyid niku dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut ulama kita. Dari saya cukup sekian, Pak. Monggo kalau ada yang perlu dipertegas pertanyaannya, ataukah boleh jadi panjenengan tidak sependapat dan tidak setuju juga, tidak ada masalah. Saya persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, Yai, saya ingin penjelasan lebih detail lagi soal musik yang diperbolehkan. Kalau tidak salah yang saya pahami adalah selama itu tidak menimbulkan unsur-unsur haraman seperti itu. Tapi secara umum memang masyarakat kita ini kan suka musik. Tapi ketika yang sifatnya itu live atau konser, dimana ya katakan musik dangdut lah katakan, itu kan awal-awalnya mungkin diisi dengan syair-syair yang sifatnya sholawat, tapi untuk selanjutnya itu berpotensi unsur goyangnya, Ustaz. Di situ. Nah, dimana ketika musik itu sudah ke ranah seperti itu, tanpa diminta pun secara umum penonton itu rasanya kurang enjoy kalau tidak dilengkapi dengan yang lain. Dalam arti ya mungkin itu homer, tapi tidak secara terang-terangan. Jadi yang saya maksud, gimana ketika pertunjukan atau live itu sangat berpotensi terjadinya mungkin tawuran, mungkin mabuk-mabukan seperti itu, Ustaz. Dimohon untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bagaimana dengan ada sebuah pertunjukan konser, tapi sejak zaman YouTube ini sudah jarang konser, sudah jarang. Orang lebih melihat ke YouTube. Atau mungkin ketika ada kondangan, ya, ada kondangan manten menghadirkan satu artis yang lengkap itu, di awal-awal mungkin lagu-lagu romantis, lagu-lagu kenangan. Saya sebenarnya banyak tahu lagu kenangan itu, tapi tidak bisa menyanyikan karena memang bukan penyanyi, Pak.
Kalau saya penyanyi jadi majelis nyanyian ini. Lama kelamaan kok mulai ada joget misalnya. Joget bagaimana? Nah, kita sampaikan di sini. Dalam kitab Madzhabul Arba'ah, Syekh Abdurrahman Al-Jazairi mengutip dari Imam Al-Ghazali, ya. Beliau begini, wa qad istadalla Al-Ghazali ala ibahatir raqsi. Imam Al-Ghazali cenderung bahwa berjoget itu diperbolehkan, tapi jogetnya ada batasnya, Pak. Bagaimana batasnya? Ini, la yuthira ayya syahwatin, tidak sampai kemudian membangkitkan syahwat. Beberapa bulan yang lalu dan beberapa tahun yang lalu, Pak, itu ada salah satu pesantren, ya, ada beberapa pesantren itu di Jawa Tengah ada, ya, di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur juga ada, tapi yang nonton santri putra semua, yang nonton santri putra. Mereka paling banter lompat-lompat nih, namanya anak-anak, gitu, lompat ataupun hanya gerakan yang tidak mengarah kepada syahwat, maka masih dalam batas diperbolehkan. Kecuali di situ bercampur laki perempuan, Pak. Laki perempuan, terus ada goyang senggol, maju kena, mundur kena. Karena kena ya dimundur-mundurkan, dimaju-majukan supaya tambah kena. Nek niku sampun masuk wilayah yang terlarang. Maka ketika panjenengan pinginnya, pingin awalnya niku saya ingin nostalgia lagu ini, panjenengan lagi masuk, lalu terjadi joget-joget atau sampai erotis atau sampai macam-macam, panjenengan menghindar, ndak ikut-ikut. Tujuan saya bukan yang ini. Panjenengan menghindar, ini sudah batas yang tidak diperbolehkan. Biarkan mereka yang melakukan, tetapi ini menurut ilmu yang saya ketahui, saya ndak boleh ini. Maka jenengan menghindar. Saya pernah niku. Saya pernah, Pak, di sebuah pernikahan, karena niki orang umum, salah satu pejabat, kalau diundang di sebuah ballroom, Pak, di sebuah ballroom, kalau datang, membawa biasa buuhan itu, lalu ada organ tunggal. Nah, kok dilalah ketepaan lagunya niku sudah mengarah ke erotis, mantennya niku melempar bunga niku, niku kan rebutan niku, laki-laki berebut niku. Wah, niku kalau menghindar nih, wah ini sudah tidak boleh ini, karena akan terjadi suami istri orang berebut dengan suami istri orang, pun boten leres nih. Tapi tujuan saya bukan itu. Tujuan saya mendatangi pernikahan. Kok dilalah enten kejadian itu, kulo menepi, kulo menghindar. Saya tidak bermaksud mendatangi ini. Terus panjenengan ketika melihat itu acara tiba-tiba seperti itu, panjenengan tidak berada dalam kesengajaan untuk mendatangi hal-hal yang terlarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, kalau bicara musik memang ya mestinya menyenangkan ya, karena hampir semua orang senang musik, termasuk saya senang musik juga ya. Ini yang saya tanyakan. Ada beberapa tradisi di pesantren ya,
ketika ada imtihan atau apa itu kan biasanya mendatangkan gambus. Nah, ketika dilantunkan gambus itu ada joget-joget, tapi mereka menyebutnya javinan gitu ya, ya javinan. Nah ini bagaimana pendapat tentang javinan, walaupun saya lihat itu tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki, semuanya laki-laki. Monggo minta penjelasan masalah javinan ini boleh atau bagaimana? Matur nuwun. Terima kasih. Bagaimana dengan zafin? Bahasa kita menyebut japen. Okay. Ini lumrah dilakukan oleh kalangan habaib. Kita sering, panjenengan tinggal lihat niku di YouTube Habib Lutfi zafin, paling maju 3 orang biasanya, okay? Maju lalu ini berbalik dan seterusnya. Apakah boleh? Kalau zafin boleh, niki riwayat hadisnya. Malah dalam riwayat Imam Ahmad niki, Nabi melihat, Nabi menjumpai sahabat dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, Afrika Utara, gitu, Afrika Utara. Mereka ini menari niku bahasa Arabnya yazfinun, zafin. Mereka berzafin, mereka berlenggak-lenggok, tetapi sejenis, sama-sama laki-lakinya di depan Rasulullah. Lalu mereka bersyair, Muhammadun abdun solih, Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang solih. Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang, berarti kenging niku. Jadi zafin niku boleh, Pak. Kulo nyate nyoba tetapi boten bakat kulo nggih. Sami dengan pencak, kulo niki boten saged pencak. Nek maksa mencak-mencak dadine nggih. Atau nek mencak-mencak niku boten teratur niku. Tapi nek pencak saestu seperti teman-teman Pagar Nusa niku kan indah niku. Nggih, gerakannya indah dan lainnya juga indah. Intinya diperbolehkan niku wau selama tidak ada erotis dan masih sejenis, laki-laki dan perempuan masing-masing, tidak bercampur. Pun monggo berikutnya. Oke, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula derek tanglet ya. Wonten swara adzan tapi enten sing ngomong-ngomong niku ya napa nih? Adzan bicara lain adzan, enggak jawab adzan. Itu bagaimana? Enten suara adzan maghrib. oh, Itu jamaah ada yang bicara lain adzan, enggak jawab. Itu bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan ada suara azan, tapi lalu kemudian kita bicara sendiri dan tidak menjawab. Terus ten mriki enten hadis nggih. Ten mriki enten hadis niki riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kita mendengar azan, maka jawablah seruan azan itu seperti ucapan muadzin. Kalau Allahu Akbar ya kita jawab Allahu Akbar dan seterusnya. Niki hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kemudian di samping itu, di samping sunnah, kulo kali panjenengan kalau ribut atau rame sendiri atau malah napa namine disibukkan dengan aktivitas niku makruh, hukumnya makruh, malah eman-eman nih. Kenapa eman-emannya niku kerugiannya dikarenakan bagi kulo kali panjenengan di antara doa
khususnya doa sesudah adzan niku untuk mendapat syafaat Nabi. Niki hadisnya kulo tunjukkan supaya kulo kali panjenengan tidak ragu. Niki terus pen hadis niki, nek kulo kali panjenengan mendengar adzan lalu menjawab seperti tadi, selesai adzan lalu berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, maka dia berhak mendapat syafaat dari Nabi nanti di akhirat. Maka nih eman-eman ketika adzan niku kita jawab kali kita tunggu, sebab doa sesudah adzan niku salah satu sebab kulo kali panjenengan benjing di hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tetap langkung saya langkung utami untuk mendengar adzan, menjawab adzan, dan juga berdoa setelah adzan. Terus intinya, inti dari kajian hari ini, alhamdulillah sak tanya jawabnya niku bisa terjawab melalui proyektor nggih. Mikranten keleresan hampir semua file kajian kulo niku kulo bentuk dalam PowerPoint. Dan ketika ada yang bertanya, ketika kantun dimunculkan ngoten mawon, maka resume kesimpulan kembali ke awal, musik ada ulama yang mengharamkan secara mutlak. Kita sebut ulama dari Arab Saudi, Pak. Ustadz-ustadz Indonesia yang kuliah ke negeri Arab cenderung mengharamkan. Tapi kulo kali panjenengan seperti yang kita kaji niku wau, musik itu dalam batas tertentu diperbolehkan, kecuali kalau sampai ada unsur membuka aurat, ada unsur erotisme, ada unsur mabuk, ada unsur judi, maka penyerta musik niku yang menyebabkan musik itu dilarang. Maka supaya niku tidak dilarang nggih kula kali panjenengan dengan musik-musik yang tidak ada unsur keharamannya niku wau. Dari saya cukup sekian, semoga panjenengan oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat, juga diberikan panjang umur, diberikan kelancaran rezeki, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Amin Allahumma amin. Cekap semanten wonten kalepatan nyuwun kengi pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.